urung disyuting ternyata. Ini di mana? Halo. Assalamualaikum. Ya. Namanya apa ini museumnya? Namanya Museum Bangunan Museum Radia Pustaka. Radia Pustaka di Solo. Iya, di rumahnya siapa ini? Pak Jokowi. Walah iya. Kita nanti jalan-jalan lihat dalam. Ayo. Lihat dalam. Hal yang bisa kami ingat dengan alatnya. Kita sowan kula mriki niku badhe nyuwun warah sinau carane ngramut naskah kuno. Saya menika ingkang ngarupi buku kertas utawi mangke ingkang arupi lontar utawi sanesipun. Alhamdulillah. Syukur-syukur menawi saged ugi kepareng di wenehi ngerti pamane alat sing dienggo Nggih kedah alih media cocoke nek iki nganggo apa kaya ngoten. Nggih. Syukur mangke rada ora ketang 5 menit rada dipraktekke malah. Nggih. Nah, ngeten. Bahasa Indonesia sorry. Jadi intinya untuk perawatan, pelestarian perawatan naskah kuno itu ya, yang pertama dari segi manusia ya, kita harus nopo istilahnya harus tekun, harus sabar. Itu faktor manusia. Kemudian faktor peralatan, kemudian faktor nopo iklim itu sangat mempengaruhi juga. Kelembapan. Nggih, ngeten lah. Jenengan mlebet mriki wau nggih, jenengan masuk sini itu kan AC. Sebetulnya ini kemarin seadanya nggak ada gangguan pas kena bedek itu ya dingin sekali karena 16 derajat. Jadi di dalam ruangan untuk mengawetkan naskah itu syaratnya memang harus suhunya 24 jam terus 16 sampai 19 derajat. Tidak boleh berhenti sebetulnya. Nah, itu untuk menjaga Terus menerus. Ya. Kadang sampai ngembun, tapi kan ada alatnya untuk ngembun. Biar nggak ngembun. Jadi di penyimpanannya di suhu 16 sampai 19 derajat. Dalam ini terus menerus kontinu. Iya. Kalau misalnya terjadi embun itu ada alatnya khusus untuk menghilangkan embunnya. Terus kemudian untuk perawatan naskah, terutama naskah kuno yang secara tradisional, kita menggunakan bahan-bahan yang tradisional juga, yaitu dengan akar wangi, rempah-rempah. Ya, akar wangi, terus kayu gaharu dan cengkeh. Nah, itu kita campur ya, kita campur kecil-kecil, kita campur, dimasukkan di dalam kain kasa gitu, tali gitu, nanti dimasukkan dalam ruang penyimpanan. Berarti sanes kapur barus gitu. Bukan, dulu kita menggunakan kapur barus, tapi itu sangat mengganggu, mengganggu terhadap manusia. Kita masuk kan sudah banyak memahami kepala pusing gitu. Karena kimia itu. Nah, apa tujuannya? Itu untuk dengan yang bahan-bahan tradisional tadi untuk memandulkan hama yang namanya silverfish. Itu yang biasa nget itu Pak. Yang nget yang warnanya silver. Nah, itu bisa menembus kertas. Nah, dengan menembus kertas itu nanti kan terjadi lubang-lubang sampai tembus kan. Iya, paham Pak. Nah, untuk menanggulangi itu ataupun untuk memandulkan istilahnya, bila tidak berkembang lebih lanjut maka diberi cengkeh, akar wangi, kayu gaharu tadi. Itu tubuh dengan proporsi sama Pak ya? Sama, dibentuk kecil-kecil dimasukkan di dalam. Misalkan gaharu 1 on ini semua 1 on. Gitu. Iya, pokoknya komposisinya sama komposisinya nanti dimasukkan di dalam ruang-ruang. Iya, rak-rak itu. Nah, itu bisa sebagai pengganti kapur barus. Mungkin jangan di rumah kapur barunya diganti dengan itu malah lebih sehat, aman gitu. Terus ngapunten Bapak,
Ini sekalian izin ya Pak, Izin. ini yang ngalir nggih. Iya. Kita akan suka karena kami juga ingin seperti ini, ya akhir koleksi di Blora juga lestari. Yang pertama untuk perolehannya ini dulu bagaimana Pak caranya? Iya begini. Apakah membeli karena posisi museum kami sangat berbeda dengan Iya, perpustakaan. ada beberapa cara untuk Ji. perolehan naskah itu sendiri Ji. maupun buku. Begini, kalau dulu memang ini kan radio pustaka ya, radio pustaka radio itu negara atau Ji. raja dan Ji. pustaka kitab, jadi kitab-kitab yang ada di kerajaan atau keraton, dalam hal ini Ji. adalah Kasunanan Surakarta. Oh, Ji. Maka naskah-naskah yang ada itu memang berasal dari sana. Oh, Ya, iya. tapi sudah dijadikan milik. Ini karena yang mendirikan museum itu sendiri adalah Ji. Patih Dalem ya, Patih Oh, Kanjeng iya. Raden Adipati Sosro Diningrat ingkang kaping sekawan Oh, Ji. pada masa Pakubono yang ke-9 dan Ji. ke-10. Nah, itu prosesnya ada babonnya dan ditedak. Tedak itu menulis ulang. Oh, iya. Ya, Ji. jadi ditedak seperti dalam lemari yang ini itu Ji. tahun 70 itu ketika gubernurnya Jawa Tengah itu Pak Munadi dulu. Nah, itu diadakan ada semacam proyek gitu untuk mengalih aksara. Oh, Bukan namanya dia menulis kembali. Iya. Kemudian mengalih aksara juga. Oh, iya. Itu ditempatkan yang sedang penanya pada itu. Nah, kemudian untuk ya dulu kan belum ada fotokopi ya. Gila, ya dengan itu menulis ulang tadi namanya nedak. Nedak ada yang menyalin lah Pak. Menyalin, mutrani seperti seperti pusaka juga ada yang mutrani kan gitu. Nah, kalau pustaka bukan pusaka tapi pustaka itu dengan nedak menulis ulang dalam rangka apa? Tujuannya untuk memiliki ataupun menyebarkan itu informasi maka ditulis ulang. Kalau sekarang enak tinggal ngopi ataupun dengan softfile dibuat PDF dan sebagainya. Nah, kalau dulu tanda seperti itu. Nah, terus selain nedak itu kemudian di sini ada yang namanya hibah. Oh, iya. Nah, hibah itu naskah milik masyarakat yang diserahkan kepada museum. Ya diberikan begitu saja, nanti ada BAP-nya. Ya. Oh, iya. Ini milik siapa, sejarahnya seperti apa, itu tercatat. Ya, sewaktu-waktu yang memiliki itu ingin tahu, akan kita bukakan dengan terbuka. Nah, di sini kan tujuannya untuk melestarikan. Nah, kemudian ada lagi pembelian. Nah, itu dulu pernah juga, tapi kalau sekarang tidak, kita cuma hibah saja. Tapi kalau dulu terjadi itu pembelian naskah yang tersebar di masyarakat. Salah satu contohnya adalah Serat Babat Gresik. Itu ternyata setelah saya buka itu ada keterangannya, memang dari Gresik, diberi dari sana. Bahkan di Gresik sendiri tidak punya naskah kuno yang tulisan tangan. Dari perpustakaan Gresik, Surangiri itu pun dulu 5 tahun yang lalu itu pernah ke sini untuk telusur kembali. Iya, menelusur kemudian print out-nya nanti diserahkan ke sana. Jadi ada penggandaan dengan menulis ulang, kemudian ada hibah, ada pembelian. Nah, kemudian kita pelihara ya di sini dengan tadi yang saya sampaikan sudah secara tradisional tadi ya sudah ya. Kemudian yang modern juga menggunakan fumigasi. Ya, fumigasi itu kita bertahap setahun sekali lah. Fumigasi nanti ini ditutup rapat, kedap udara, kemudian diberi bahan-bahan yang untuk menghalau hama itu ya jamur ya. Itu selama 3 hari ya ditutup. Ya, kemudian dibuka selama 3 hari juga, tapi nggak boleh ada orang yang kesini. Ya. Nah, kemudian berangsur-angsur hari ke-4, ke-5 itu baru ada yang boleh. Itu kan terus dibuka semua. Nah, itu insya Allah sudah aman ya dari hama itu. Tapi kan setelah berjalannya waktu kan ya pasti juga ada ya. Iya. Itu masuk lagi ya. Itu ada program itu. Kemudian ada lagi yang satu lagi itu bukan hanya untuk naskah tapi untuk koleksi yang lain itu menanggulangi rakyat.
Oh, Nah, gitu. mungkin di Blora juga Iya, banyak Pak. yang Iya, tempat iya, saya Pak. juga Laras. seperti itu. Itu Ada daerah kayu mereka kepundung kan juga. nggih, Laras. Di sini pernah ya di Nggih. ruang Rojomolo itu ada kepundungnya. Nggih. Gimana ini akhirnya dengan apa diberikan suntikan ya Yes, dari ke bahan tanah kimia ya, ya iya. dalam tanah. Jadi ini yang ini Oh. seperti ini seperti itu. Ini diberi ya Sudah pakai bor gitu, Pak ya? iya dibor, kemudian dimasukkan. Nah sekarang nggak akan ada lagi, alhamdulillah nggak ada lagi rayapnya itu. Iya, nanti izin Iya. Pak saya ambil gambarnya. Iya, oh boleh, kan ini tidak apa-apa, voice-nya ini kok. tidak masalah. Ambil voice-nya Nah. jadi nanti apa yang ini sekalian Itu penting sekali itu belajar kalau bersama. namanya rayap itu ganas sekali. Tapi Nah. untungnya nggak masuk ke dalam sini, cuma di ruang Rojomolo. Nah, ini saya Di ruang sini semua gitu kan. Kenapa identik ditutup dalam lemari ya, Pak? Selain bermaksud untuk menjaga dari jaman tangan manusia, apakah dengan seperti ini lebih apa namanya menjamin kelestarian masa hidupnya Fisik secara material itu? Iya, sebetulnya Idenya nggak, harus ke lemari atau bagaimana, Pak? ya nggak masalah sebenarnya. Kalau ini kan lemari ini sudah lama, memang lemarinya seperti ini ya. Iya, iya. Kita manfaatkan itu. Tapi sebenarnya boleh juga ya secara terbuka, misalnya seperti di Sono Budoyo, ya, di Jakarta Makassar. itu kan ya terbuka juga. Tetapi dengan suhu yang Ya, sebagaimana Pak Dawuh tadi. kemudian cara penataannya pun berdiri seperti itu. Iya, Diberi apa kertas itu iya. bebas asam ya. Bebas Kemudian asam. ya di apa? Itu kertas ini kan Pak, kita bisa dapatkan di toko-toko biasa itu kan kertas minyak itu bukan? Di Beda, nanti kertas bebas asam itu ada. Oh, gitu Nanti ya? ada. Ya. Sebetulnya menatanya itu sebenarnya ya berdiri gitu ya, agar kegiatan rapi juga. Tapi ini banyak yang dulu malah banyak yang diturun kayak gitu. Oh, gitu. Pak. Karena memang umurnya sudah tua, jadi kadang kalau di itu Resiko, malah, iya, resiko paham, kerusakannya. Ya maka ini tempatkan seperti itu. Mungkin dari lembaga pembina saya kurang tahu Pak, apakah Perpusnas juga masuk ke sini karena juga mengelola itu, Iya. arsip juga ke situ. Iya. Mungkin pengen perso aja Pak, Iya. mungkin dalam naskah kuno ini Perpusnas juga pernah ke sini Iya, Pak, ya? betul Pak. Nah, Dan apa ya istilah kata, apakah mereplikasi karya di sini Iya, atau bagaimana Pak? ya ini begini, dulu tahun apa ya, sebelum 2010 itu Nancy Florida malah Nggih. dari Amerika itu ya, Nggih. itu membuat katalog Oh, katalog naskah-naskah yang ada di museum di Surakarta dan perpustakaan-perpustakaan yang tradisional Nggih. di Radio Pustaka di mana Mangkunegaran, kemudian Kasunanan. Itu ada 3 volume, 3 katalog. Yang pertama volume 1 itu katalog naskah-naskah yang ada di Kasunanan atau Sono Pustaka. Kemudian yang kedua itu naskah-naskah yang ada di Reksa Pustaka Mangkunegaran. Ya, kemudian yang volume ketiga itu naskah-naskah yang ada di Radio Pustaka sini. Itu di mikrofilmkan. Oh ya, alih bentuk ya Pak. Alih. Nah itu alahnya seperti itu. Iya. Sayangnya alahnya sudah rusak. Di mana-mana pun tidak bisa dipakai. Tapi ada kopiannya ya. Dibawa ke sana memang itu. Mungkin nanti bisa diminta ya. Nanti untuk diminta. Kemudian dialih mediakan ke. Kalau di Perpusnas memang dilayankan Pak, layanan mikrofilm itu ada. Ya. Jadi ada ruangan khusus memang. Kan sekarang terus ada potret. Iya, ya potret. Mungkin memang dialihkan ke sana. Paling aman itu potret, bukan scan kok. Iya. Scan atau fotokopi itu cepat laku. Betul, kita nggak menggunakan itu. Kalau alih media. Dulu saya ngantar temen dari Dirjen Daya itu ke rumah gimana itu pakai mikrofilm. Hasilnya itu chip baru salah. Iya, memang Laras. Bentuknya chip. Terus hasil foto yang ada di layar nanti sangat penting. Itu juga mirip atau hampir sama ya dengan biasanya seperti ini. Termasuk warna dan sebagainya. Iya, warnanya. Yang tadi apa? Yang mana Bapak?
yang tadi loh dengan Iya, saya juga ini salah satunya. yang Perpusnas ya? Iya, Perpusnas. Nah, itu. Iya. Betul, Bapak. Saya sebelum jenengan sudah menanyakan ya. Iya. Malah kebetulan pernah di sini diadakan apa ya? Laminasi. Oh, laminasi pelapisan. Perpusnas. Iya. Itu memang kerjasama dari sana dan iya, sana punya anggaran. Program punya ada anggaran. dari sana iya. ada programnya ditawarkan ke sini terus ini ya menanggapi dengan positif. Nah, ada beberapa naskah yang tapi kelemahannya laminasi itu kadang nanti lama kelamaan naskah itu akan berubah warna. Oh gitu iya, Pak ya. Iya. Tuh. Kemudian ada lagi selain Perpusnas itu Arsip Nasional. Andri. Nah, iya. Arsip Nasional Andri. Iya. Ya, kebetulan saya kenal ya baik dengan kepalanya. Mungkin dengan dari sejarah UNS dulu. Wah, alumni juga. Pak Kandar, angkatan 86. Angkatanku. Iya, Pak Kandar itu kosnya di Kentingan juga. Cocok merangkap kabit arsip ini berarti. Nah, itu. Itu ke sini selama 3 hari. Untuk apa? Observasi. Ya, oh iya. Naskah, bukan naskah itu buku-buku lama ya, dan arsip-arsip. Nah, itu sudah pernah kita adakan. Nah, memang kita tidak punya SDM untuk itu ya, memang harus kerjasama. Pak Toto, sedikit Pak Toto. Iya. Ini akan sangat berarti dan menjadi sebuah prestasi Bapak kami, Pak Kabit kami. Sepemahaman saya dulu sebelum kita masa merdeka, Blora kan masuk ke wilayah Kasunanan Surakarta. Ya mungkin sekiranya ada arsip yang menuju ke situ, walaupun kami mengambil foto akan menjadi sebuah ini karya itu tentang hasil penelusuran kita, identifikasi kita. Iya, mungkin itu target awalnya bukan tapi minimal identifikasi. Oh, iya. ning kene iki ono buku ya tentang wilayah mencakup Blora gitu ya, menyebutkan ada Blora. Kiranya sing tapel adam ternyata kene duwe telung tiga jenis yang beda. Iya, tapel adam juga ya. Lah aku sing kelangan lacak dengan kunjur kawitan urung nemokne belum. Kemungkinan hasil penelusuran terakhir ku ning nggon daerah Bojonegoro perbatasan karo Ngawi kuwi. Padangan, enggak. Ora ngidulne. Mardirejo. Paham saya. Ya. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan orang Ngerau. Iya. Ngerau itu tegas saya. Ngerau itu Pak Saleh. Iya, itu lumayan kalau saya Margorejo. Iya. Karena juga ada kelompok sedulur sikap. Tapi aku keburu dipindah kasih sejarah perbedaan juga ada di Mandiri Polisi. Iya. Ini semakin tegal. Iya. Kalau data tentang itu mestinya yang ada di Kasunanan malah Kasunanan ini kok arsip ya alhamdulillah sekarang memang sudah dibuka ya nanti perlahan-lahan mungkin bisa ditelusur Sono Pustoko yang megang itu sekarang Bu Endang Triwinarni dosen sastra daerah yang pensiunan sudah pensiun Pak Parjo juga pensiun Bu Endang juga pensiun bahkan dulu tuh cerita dari nenek saya Bung almarhum. Bahkan dulu sempat waktu Kesunanan Gede Rawuh Tembluro itu mungkin ada fotonya, ada apanya. Itu kan juga termasuk ini juga ya Pak. Naskah di sejarah arsip. Nggih, nur sewu iki pinterang pisan. Iya. Nek kaitane karo Kak Septa, kalau kita atau apa jenenge? Repro atau reproduksi apa kita Alimedia foto lah, di foto kayak ngono iya. Bisa nanti antar instansi kan belum surat aja nek mana ning masyarakat tergantung mereka ya iya ini pengalaman juga kemarin gini saya sudah pernah ngobrol dengan Raden Nganten Roro Biasita ibu jenenge Manik kabeh itu saya arahnya itu karena kami tidak bisa menganggarkan atau menangani yang bukan aset kabupaten
saya tawarkan untuk dibagi itu tak gawe ke ruangan khusus Wah, dengan suhu malah khusus. bagus. Ya, Aku mau iya, tawaran siap. Itu malah bagus. itu dia Iya. soalnya itu memang sangat nilainya luar biasa kan, Iya. tidak ternilai lah kan. Hmm. Nah saya pernah juga mengusulkan ke Pemkab tapi sudah belum termasuk singgone Mahameru barang musim Ya. koleksi ini. Pakai dot. Iya. Wes negara ndoro kuwi naskah-naskah keluarga Tirtonatan itu ono duit 10 miliar itu kita rawat kan ngono kembangane. Akhirnya kalau dihibahkan masih sulit. Sudah aku tawaranku ini, kalau dihibahkan ke kami, itu nanti kami tempatkan di ruang khusus, perlakuan khusus, suhu khusus, dan jenengan sewaktu-waktu kesini masih bisa punya diutuh. Kalau perlu kalau jenengan punya prasyarat ora oleh liyane petugas dan kami misalnya wong sing oleh mlebu rono Mbah Gembong karo Sinta tok ya ora apa-apa. Tapi saya bisa merawat kan gitu. Karena ya memang secara fisik banyak sih dibuka wis kucar-kacir. Nah, yang lebih penting itu justru gini, menyelamatkan. Itu dalam arti kontennya. Iya. Karena itu kerusakan itu sudah keniscayaan. Iya, pasti rusak berapa puluh tahun lagi pasti rusak. Nah, itu maka dulu pernah saya dulu kan kerjasama dengan saya masih di Yayasan Sastra Lestari, sastra.org, Pak John Patterson dari Australia itu beliau tertarik dengan namanya Serat Bahuwarno, Ensiklopedia Budaya Jawa. Dibuka sini, saya belum jadi bagian sini, terus loh, ini naskahnya cek utuh no. Nah itu sudah ditaleni rapinya, ditempatkan di itu tidak di kemari itu akhirnya saya duga terus saya selamatkan dengan bukan secara fisiknya tapi isinya kayak kami alih aksara. Iya, alih. Ya, sudah semua seperti itu. Saya nyelani. Begitu mau dialih aksara atau mungkin di repro atau di foto atau media lagi dibuka kan ada yang tidak memungkinkan kadang dibuka itu waduh penyelamatan. Gampangannya ini iya. Mas gak mungkin dibuka. Nah, wah ini rawani. Nah, itu harus ada khusus ya. Perlakuan khusus terutama ya nanti kerjasama dengan itu maksudnya Iya. Konservasi saya sana belum bisa itu. Kalau kami sebatas itu ya pemeliharaan yang intensif yang masih bisa diselamatkan dengan apa adanya lah sekarang. Ya, tapi untuk yang serapuh itu ya memang sulit. Dan kita harus alat khusus. Iya, ada alat khusus. Bagaikan kita menyatukan apa yang bersifat seperti puzzle gitu. Iya, puzzle yang laminasi kan seperti itu, Pak. Jadi pretel-pretel itu barang itu cara diangkat tiga ke Indonesia. Apa itu? Oh, alat itu. Itu untuk mikrofilm itu. Mikrofilm tapi aku bukan barang murah. Saya ambil foto-foto. Dia buat apa-apa, ini begitu enggak? Nah, mikrofilm caranya gini. Masukkan di sini loh, Tom. Iya.